Kalau ada yang bertanya dagelannya sudah selesai atau belum? Nah, jawabannya gampang. Dagelan menurut versi dalang siapa? Kalau dalang pada umumnya ya pasti sebentar lagi selesai. Tapi jangan salah, kalau dalangnya adalah Ki Nugroho, maka dagelan itu berlanjut sampai akhir cerita. Dan akhir cerita ini bisa dagelannya itu benar-benar menjadi sang penguasa, pemenang segala cerita. Dialah Bagong Kolor Abang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sore ini ketemu lagi dengan saya Mitahan Anis di channel yang selalu Anda tunggu-tunggu ya. Saya tahu Anda menunggunya. Teman-teman, sudah selesai belum sih dagelan itu? Pementasan wayang itu kalau sudah masuk goro-goro, nah, goro-goro itu biasanya tengah malam, jam 12 malam gitu kan. Itu biasanya dalang memanggil Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, kemudian belakangan ditambah Limbuk ya. Kalau sudah sampai pada pertunjukan dagelan atau di dalam wayang itu dinamakan goro-goro, nah ini suasananya menjadi sangat ramai ya, sangat riuh ya. Penontonnya juga biasa suka sorak-sorai. Bahkan ada yang merasa gregetan itu suka ikut-ikutan sang dalang itu. Ya, tapi kemudian kalau di acara TV suka ditambah para pelawak ya, ditambahin sang pelawak-pelawak kayak Topan, Lesos ya. Topan, Lesos, kemudian ada juga ya macam-macam lah, banyak pelawak yang meramaikan suasana goro-goro ini. Tapi jangan lupa teman-teman ya, memang rata-rata di dalam pewayangan goro-goro yang nggak lama, karena itu bukan cerita bukan inti dari jalan cerita yang dibawakan sang dalang. Tapi ada seorang dalang yang memang membuat pakem sendiri ya. Kalau yang tadi pakem dalang secara umum, tapi ada seorang dalang yang membuat sebuah pakem yang jalur ceritanya itu nggak lain selain salah satu tokoh dari pemain goro-goro ini. Jadi dari awal sesi sampai akhir sesi itu yang jadi lakon itu ya salah satu tokoh dalam pakem pedalangan umum sebagai Bagong. Jadi perbedaannya di sini. Kalau goro-goro menurut para dalang secara umum dari zaman dulu yang saya kenal, mulai misalnya Ki Hadi Sugito ya, dari Tlatah Yogyakarta. Beliau salah satu gurunya dalang. Ya, meskipun ada yang lebih senior dari Semarang kan. Tapi secara umum dalang-dalang itu kalau wayai goro-goro, maka para kesatria istirahat, para Pandawa istirahat, Kurawa istirahat, para dewa juga istirahat, sampai dewa itu istirahat ya. Tapi
Kalau Ki Sena Nugroho, jadi Ki Sena Nugroho ini dalang yang kendel teman-teman, kuandelnya luar biasa. Kalau semua dalang naruh Bagong ini hanya pada sesi goro-goro, tapi kalau beliau ini sepanjang jalan cerita, dan itu menjadi cerita utama bagi si Ki Sena Nugroho almarhum ya. Beliau sudah meninggal terpapar COVID di awal-awal COVID ya. Dan saya sempat menyaksikan teman karib saya yang juga seorang dalang di Cilacap sini, teman akrabnya Ki Sena Nugroho. Ketika beliau meninggal, dalang teman saya ini ke takziah ke Yogyakarta, dan dari sanalah dia kemudian terpapar. Ya tahu, mungkin karena kerumunan atau apa, kemudian terpapar, dan akhirnya seminggu atau 2 minggu setelah itu beliau meninggal dunia. Jadi menyusul temannya Ki Sena Nugroho. Nah, Ki Sena Nugroho ini saya kira teman-teman juga tahu, karena ini dalang ini luar biasa terkenalnya di sebelum meninggal itu. Sampai setelah meninggal itu wayangnya masih ditonton begitu banyak orang. Kalau beliau posting dulu sebuah lakon wayang yang nonton jutaan ya. Oke. Beliau ini menganggap Bagong adalah avatarnya si Semar. Avatarnya Semar. Kita tahu semua bahwa Semar itu sejatinya adalah seorang dewa. Dia yang seharusnya menduduki tempat tertinggi di Kayangan sebagai Bathara Guru, karena dia kakaknya Bathara Guru. Tapi Semar ditugaskan untuk ngejawantah. Makanya di dalam pewayangan umum itu mesti kata-kata Semar ngejawantah, karena Semar kemudian bertindak sebagai manusia biasa, tidak sebagai dewa yang berada di Kayangan bersama Bathara Guru, Bathara Kala, Bathara Indra, ya macam-macam ya, banyak Bathara ya. Bathara itu dewa. Tapi teman-teman, karena Bagong ini dijadikan avatarnya Sang Semar, maka kendelnya luar biasa. Jangankan hanya para kesatria, Pandawa, Kurawa, dan kesatria-kesatria lainnya, anak-anak Pandawa digibali semua. Jangankan mereka, para dewa itu ditantangi. Berkali-kali Bagong itu naik ke Kayangan dan bikin goro-goro di sana. Bathara Guru itu ditantang, diajak duel. Nah, itu. Nah, yuk kita tonton sedikit cuplikan ketika Bagong munggah Kayangan ngamuk dadi geger. Nah, itu yuk kita tonton sedikit ya. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong, kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro, anake Semar siji, Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena Pangendamu penek dhewe. Lho. Arep dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000.
Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan ora. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sawenan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama. Sing iso ngobong apa-apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa jauh ora adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdaya. Jangankan Bathara Indra ya. Diajak duel. Lah wong Yamadipati aja kepada Yamadipati itu dewa pencabut nyawa, malaikat Israel. Itu Bagong ndak takut. Nah, makanya ini dalang ini membangun karakter Bagong itu sebagai avatarnya Semar, yang Semar ini adalah dewa yang paling utama, yang bahkan lebih tinggi makomnya dibanding Bathara Guru. Padahal Bathara Guru itu pemimpin para dewa. Nah, dengan konteks pemikiran seperti ini, sang dalang almarhum Ki Sinanugroho membuat setiap cerita pewayangan yang dibikinnya, lakonnya adalah Bagong. Bagong adalah satria kang digdaya, satria yang paling digdaya, tidak bisa dikalahkan siapa saja kecuali Semar, karena Semar adalah dia adalah avatarnya Semar, otomatis ya kalah sama Semar kan. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya dagelannya sudah selesai belum, lah ini tinggal jawab, dagelan versi mana? Versi pewayangan pada umumnya atau versi almarhum Ki Sinanugroho? Nah, kalau si Ki Sinanugroho ya bisa sampai selesai. Tapi kalau bisa sampai entah kapan, karena dia terus membuat dagelan-dagelan itu menjadi lakon utama. Sehingga sepanjang ceritanya memang di samping syarat dengan pelajaran, syarat dengan ilmu, juga syarat dengan banyolan-banyolan yang luar biasa. Sedangkan kalau menurut para dalang pada umumnya ya nggak akan lama, namanya dagelan itu nggak akan lama. Apapun itu kita nikmati hidup ini, kita nikmati perjalanan hidup ini, kita melihat berbagai cerita yang muncul di mata kita, di apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di hari-hari kita. Nah, itu semuanya kita nikmati, menjadi bagian dari perjalanan hidup, menjadi bagian dari warnaning atau warnoning urip, atau ya warna-warni dalam cerita kehidupan kita. Begitu, selamat sore dan selalu positif.